Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Fiend Lord memiliki pedang berat berwarna darah di tangannya. Sayap di punggungnya mengontrol keseimbangannya saat dia langsung dihentikan oleh obstruksi surgawi Long Hao Shen. Long Hao Shen sudah siap dan Blue Rain, Hibiscus of Light sudah membidiknya. Dan bukan hanya Long Hao Shen yang menyerang, di sisinya, serangan Li Xin juga mendekat. Itu adalah serangan sinar matahari cemerlang yang membawa kecemerlangan api sinar matahari, serta kekuatan riak cahaya. Pedang api besar Li Xin juga luar biasa. Meskipun itu bukan peralatan di tingkat agung, itu masih di tingkat spiritual, dan baru dibeli baru-baru ini. Dengan dorongan kekuatan yang dia dapatkan setelah energi spiritualnya melebihi 3000, kecepatannya saat meminjam bantuan api sinar matahari setidaknya 2 kali lebih cepat dari seorang ksatria biasa. Fiend Lord tanpa sadar mundur selangkah, melambaikan pedang raksasa berwarna darah di tangannya. Serangan Long Hao Shen adalah langkah lebih cepat dari Li Xin, dan dia mendarat lebih dulu. Setelah berevolusi, ketajaman Blue Rain, Hibiscus of Light, yang membawa pedang suci yang dilengkapi dengan Ripples of Light terwujud tidak diragukan lagi. Di depan Shining Sunlight Strike yang mempesona, pedang raksasa berwarna darah milik Raja Iblis pecah berkeping-keping. Meskipun Long Hao Shen mundur tiba-tiba juga, tidak dapat melanjutkan serangan, tetap saja Shining Sunlight Strike milik Li Xin berhasil menyerang tubuh Fiend Lord. Fiend Lord berteriak dengan sedih, memaksa Li Xin kembali dengan kilatan merah intens yang dilepaskan dari tubuhnya. Tapi dari sisi kiri bahunya hingga perutnya muncul luka yang dalam, menyebabkan asap muncul dari efek korosi yang dimiliki elemen cahaya pada tubuh elemen kegelapan seperti miliknya. 3 mantra hampir segera diluncurkan pada Fiend Lord, tetapi tidak ada satupun yang merupakan mantra ofensif. Itu adalah elemental wind binding, elemen api Cage of Flames dan light binding elemen cahaya. 3 mantra memiliki satu tujuan yang sama, yaitu untuk menekan Fiend Lord ini. Ketiga teknik ini tidak dapat dianggap kelas tinggi, dan terdiri dari 3 elemen yang berbeda, tetapi elemen ringan dari light binding memiliki efek yang baik pada Fiend Lord. Bahkan jika dia ingin berjuang bebas dari ketiga mantra ini, Raja Iblis masih membutuhkan lebih dari 1 detik untuk menyelesaikannya. Pada saat ini, Fiend Lord tiba-tiba merasakan ancaman kekerasan datang ke arahnya. Kerugian terbesarnya berkaitan dengan peralatannya. Bahkan dengan kekuatan pada langkah ke-7, dia tidak memiliki peralatan lain selain pedang berat berwarna darah itu. Pada saat ini, Fiend Lord membuat penilaian yang paling akurat dengan bantuan keterampilan bawaannya untuk pertempuran. Tidak mundur, dan bahkan tidak mencoba untuk berjuang bebas dari 3 sihir pembatas, tubuhnya berkilauan dengan cahaya merah tua yang ganas. Tubuh Fiend Lord menjadi berwarna merah tua dan memiliki sedikit tampilan transparan, terutama pada tubuhnya yang tampak sama dengan permata merah tua. Ini adalah elemental body dari langkah ke-7, kemampuan yang bisa digunakan manusia dan iblis untuk meningkatkan kemampuan ofensif dan defensif mereka. Pada saat ini, Raja Iblis memilih untuk memperkuat pertahanannya, sebelum perisai seperti kapak dan bola emas besar berbenturan dengannya secara bersamaan dengan ledakan keras. Dengan bantuan dorongan elemental body, Fiend Lord mengulurkan kedua tangannya, mengeluarkan 2 senjata tirani ini. 2 suara pengap berdering pada saat yang sama, dari Wang Yuan dan Sima Xian masing-masing bergerak beberapa langkah ke belakang. Mayat 7 anggota pasukan pemburu iblis kelas umum ke-21 berkilau pada saat yang sama ketika belenggu berbagi jiwa berbagi kerusakan yang diterima oleh mereka berdua. Namun, Fiend Lord tidak mengambilnya dengan mudah. Tubuh bagian atasnya dalam keadaan menyedihkan dari pemboman serangan dan tinjunya dimutilasi secara gila-gilaan. Setelah meminum pil Roh Kudus, kultivasi Wang Yuan telah meningkat pesat, energi spiritual internalnya telah mencapai 3.500 sejak lama. Kekuatan perisai jiwa surgawi raksasa meledak seluruhnya, sama seperti Sima Xian, dia menggunakan riak cahaya. Lebih lanjut menambahkan efek menghancurkan dari bola cahaya energi Sima Xian, bahkan Raja Iblis dari langkah ke-7 tidak dapat bertahan sepenuhnya terhadap serangan seperti itu, tidak dapat membalas tembakan secara efektif. Namun,
Perubahan yang mengkhawatirkan muncul pada saat itu di wajah jahat Raja Iblis. Cahaya keemasan yang mulia bersinar dari atasnya, seperti guilotin yang jatuh padanya. Hal yang lebih menakutkan adalah dia bahkan tidak punya waktu untuk berurusan dengan 3 mantra pembatas, ketika tekanan seperti itu turun padanya. Kekuatan opresif yang parah menyebabkan Vian Lord tidak dapat melarikan diri tidak peduli bagaimana dia mencoba. Aduh! Tangisan yang memekakkan telinga terdengar dari mulut Vian Lord, dan api merah gelap yang intens menerangi tangannya yang rusak. Pukulan ini mengeluarkan semua kekuatannya, karena dia jelas merasakan ancaman cahaya keemasan ini. Namun, yang membuatnya sangat terkejut, tangannya yang membawa api berwarna merah gelap ini dipotong menjadi 2 di depan guilotin ini, yang sangat tajam dan mengenai tangannya dari atas. Bagaimanapun juga, Vian Lord berada di langkah ke-7 kultivasi. Menghadapi bahaya seperti itu, dia masih tidak kehilangan harapan. Sayap di punggungnya berputar dengan keras dan menyebabkan keseleo pada tubuhnya yang lelah, dan elemental body pecah dengan kekuatan penuh dari bagian atas tangannya. Bang! Cahaya berwarna darah menyebar bersama dengan dagingnya yang terfragmentasi, anggota tubuhnya yang hancur dan darahnya yang berwarna hitam pekat berhamburan ke segala arah. Setelah serangan terakhir ini, kedua tangan Raja Iblis benar-benar hancur, dan tepat setelah kehilangan kedua tangannya, dia mencapai ujung kematian. Sebagian kepalanya juga ditebas, membiarkan sebatang tengkoraknya jatuh, dan seluruh bahu kanannya terlepas sepenuhnya. Dengan kulit dan dagingnya dibuang, embusan besar darahnya menyebar di udara. Itu secara alami keterampilan 2 tangan Long Hao Shen, Asura Strike, yang membutuhkan 1000 energi spiritual, yang menghasilkan serangan yang mengerikan. Dan ini setelah menambahkan Ripples of Light ke dalam serangan. 3 mantra pengikat sebelumnya berasal dari Hao Yue, terkoordinasi sempurna dengan Long Hao Shen. Serangan Simasian dan Wang Yuan hanyalah makanan pembuka, sedangkan serangan Asura Long Hao Shen adalah pukulan terakhir yang sebenarnya. Munculnya Vian Lord bahkan menyebabkan Long Hao Shen yang tenang menjadi benar-benar merah karena marah. Seolah-olah dia sekali lagi melihat penjahat yang bertanggung jawab atas hilangnya 4 indera Keier. Pada saat pukulan Asura Strike ini diluncurkan, seluruh tubuhnya menyatu secara keseluruhan dengan niat membunuhnya, menghasilkan serangan paling kuat yang pernah dia luncurkan dalam hidupnya. Pada saat itulah pentingnya senjata seseorang dapat dilihat. Dalam hal jumlah pembangkit tenaga listrik, manusia jauh dari jumlah iblis, tetapi bagaimana mereka bisa bertarung selama bertahun-tahun melawan iblis, tidak hanya menghentikan mereka dari menyelesaikan invasi mereka, tetapi secara bertahap menghemat kekuatan untuk meluncurkan serangan balik. Ini karena keunggulan peralatan ofensif mereka. Manusia memiliki meriam ajaib mereka, berbagai metode yang digunakan untuk membuat senjata kuno, dan pengrajin yang terampil. Dan setan. Setan bahkan memiliki masalah untuk menyelesaikan masalah makanan mereka, dan bahkan harus melalui perang untuk mengurangi total populasi mereka. Dapat dikatakan bahwa selama 6000 tahun terakhir, kekuatan iblis tidak meningkat terlalu banyak secara keseluruhan, tetapi manusia berkembang dengan mantap. Dengan kekuatan yang kuat dari Vian Lord, jika ia memiliki peralatan yang cocok dari tingkat agung, kekuatan yang dikumpulkan Long Hao Shen dari 13 belum tentu menang melawannya. Tapi pada saat ini, dia telah menderita kerugian demi kekalahan sejak awal melawan senjata dan teknik Long Hao Shen yang kuat. Siluet hitam tiba-tiba muncul di belakang Long Hao Shen, seperti sambaran petir, menyerang Vian Lord yang terluka parah ini yang mencari jalan keluar bahkan dalam keadaan seperti itu. Kecepatannya sedemikian rupa sehingga hanya serangkaian gambar yang bisa dilihat, meninggalkan jejaknya. Raja Iblis tanpa sadar mengangkat satu-satunya tangan yang tersisa, mengeluarkan energi spiritual dengan susah payah bersama dengan pukulan, tetapi sosok hitam itu tiba-tiba menjadi ilusi tepat setelah muncul di depannya. Dari posisi Long Hao Shen, sosok hitam itu terlihat terpotong menjadi 2, tapi sinar hitam pekat dengan sedih muncul di bagian belakang kepala Vian Lord. Jika Vian Lord berada dalam kondisi puncaknya, dia bisa menghentikan serangan ini dengan mengandalkan elemental bodinya, tapi yang terakhir sudah dihancurkan karena serangan Asura Long Hao Shen, jadi bagaimana dia bisa menampilkan kekuatan yang tersisa?
Bagian yang paling mengejutkan adalah sosok hitam yang tampaknya terkena pukulan Vian Lord segera menjadi padat, menyerang tangan Vian Lord seperti sambaran petir. Dua bayangan cocok di udara. Pada jarak yang lebih dekat, orang akan melihat sinar hitam tiba-tiba berubah menjadi titik-titik hitam yang menusuk kepala Vian Lord. Setelah itu, tubuhnya segera membeku, jatuh tanpa daya, dikosongkan dari semua energi vital dan menjadi tak bernyawa. Sosok hitam itu berjinjit di bahu Vian Lord, menginjak-injak mayatnya dan memantul ke tubuhnya untuk kembali berdiri. Long Hao Shen cepat mengangkat tangan kirinya, yang bersinar dalam cahaya emas samar. Setelah sebelumnya menggunakan sepenuhnya kekuatan serangan Asura, dia untuk sementara mengambil perisai suci yang mulia, dan menggerakkan pedangnya dari kanan ke tangan kiri. Bayangan itu tiba-tiba tiba di tangan kanannya, dan sebuah tangan putih kecil bersentuhan dengan tangan kanannya. Menariknya dengan ayunan, Long Hao Shen segera mengambil bayangan ini ke punggungnya, sepasang kakinya muncul sekali lagi di pinggangnya. Tanpa diragukan lagi Keir yang memberikan pukulan terakhir kepada Vian Lord ini. Meskipun dia telah kehilangan 4 inderanya, itu tidak berarti bahwa Keir telah kehilangan semua kekuatan bertarungnya. Sebaliknya, karena dia selalu menemani Long Hao Shen selama beberapa bulan ini sejak dia kehilangan keempat indera ini, dia tidak merasa kesepian karenanya, dan dalam keadaan puas dan tenang, kekuatannya terus meningkat dan membuat terobosan. Teknik Shadow Doppelganger yang baru saja dia tunjukkan benar-benar berbeda dari sebelumnya, kekuatan ofensifnya mencapai ambang batas baru. Long Hao Shen saat ini tidak punya waktu untuk menegur Keir, yang mengambil kesempatannya dengan sempurna dalam kesempatan ini, dan melepaskan beberapa elemen ringan dari tangan kirinya, menghangatkan Keir yang hanya memiliki persepsi dasar dan indera perabanya. Kiri. Kematian Vian Lord membuat pasukan iblis terkejut. Itu adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ketujuh itu, hanya berlangsung selama beberapa detik di depan kelompok Long Hao Shen ini. Saat tekanan turun dengan cepat, kelompok Long Hao Shen untuk sementara dibiarkan tanpa lawan. Dalam keadaan perang yang berkembang ini, pembantaian panik tidak menjadi tenang hanya karena penambahan mereka. Sebaliknya, masalah menjadi semakin intens di pihak mereka di medan perang. Bukan hanya pasukan perburuan iblis mereka yang baru terbentuk yang bergabung di medan perang, karena pasukan perburuan iblis tiba di berbagai sisi medan perang sebagai bala bantuan. Masing-masing dari mereka dibentuk dari elit aliansi, dan partisipasi mereka segera mengembalikan keseimbangan dari keadaan sebelumnya dari pemukulan sepihak yang dialami manusia. Dan selain itu, pasukan bala bantuan yang terdiri dari 5.000 orang itu juga bergabung dalam pertempuran. Cahaya penyembuhan dalam jumlah besar tersebar di udara, berasal dari penyembuhan kolektif para pendeta. Mereka mencoba untuk meningkatkan moral para perwira dan tentara yang melalui pertempuran keras di kota pegunungan selatan. Untuk saat ini, gerakan iblis telah dihentikan. Bos, ayo masuk dan bunuh musuh. Tiba-tiba kekurangan lawan yang kuat, Sima Xian mengungkapkan ketidakpuasan yang sengit, matanya bersinar dengan cahaya yang haus darah. Long Hao Shen merenung sebentar, maju 30 meter ke depan. Ambil formasi seluler. Memberikan perintah ini, dia sekali lagi memanggil perisai suci briliannya, dan memimpin rekan-rekannya ke depan. Jarak 30 meter sedemikian rupa sehingga mereka bisa mundur kapan saja. Situasi medan perang mengalami perubahan terus-menerus, dan serangan iblis masih berlangsung sengit. Sejak mereka bergabung dalam pertempuran, beban sekutu mereka sedikit berkurang. Setelah maju 30 meter ke depan, mereka pasti akan diserang dari semua sisi. Mereka pasti akan menarik beberapa serangan iblis, secara alami mengurangi tekanan pada pejuang lainnya. Kelompok 13 itu seperti pisau tajam yang menusuk formasi iblis di jalan lebar. Sima Xian berada di sisi kanan Long Hao Shen. Bola cahaya energinya telah menjadi senjata ofensif mereka yang paling cocok. Kekuatan ofensifnya yang kuat dan efek penghancurannya memungkinkannya membuka jalan bagi mereka, sementara iblis dengan peringkat lebih rendah sama sekali tidak dapat menghentikan mereka. Long Hao Shen juga mengambil kesempatan ini untuk melepaskan halo pengumpulan spiritual, membantu rekan satu timnya untuk memulihkan energi spiritual mereka. Kelompok 13 meledak dengan kekuatan pertempuran yang eksplosif di tengah-tengah barisan musuh. Di belakang,
Han Yu sangat stabil dan mantap. Mengandalkan refleksi cerah serta disiplin cerah Long Hao Shen memberinya untuk melakukan serangan dan pertahanan pada saat yang sama, meskipun ia masih menempatkan energinya sebagian besar ke pertahanan. Bagian belakang juga sangat stabil karena memiliki Luxi sebagai cadangan mereka. Dengan dia dalam formasi mereka, mereka tidak perlu khawatir tentang masalah penyembuhan. Dalam prakteknya, Luxi saat ini hanya perlu menggunakan beberapa buffing spell. Sejauh ini, tidak ada kebutuhan untuk penyembuhan. Kelompok Long Hao Shen ini segera disambut oleh serangan balik setan sengit. Kematian Vian Lord telah sangat mengintimidasi pasukan iblis, tetapi pada saat yang sama, pasukan mereka mulai melihat kelompok Long Hao Shen sebagai lawan yang berbahaya. Beberapa pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-6 dan ke-7 menuju ke arah mereka, siap menghadapi kelompok Long Hao Shen. Setelah maju tidak lebih dari 30 meter, Long Hao Shen segera berhenti. Sebagai inti tim, dia harus memperhatikan situasi global di medan perang. Mengangkat pedang suci brilian di tangannya dan menggunakan kompor Saint spiritual, dia segera menarik musuh yang paling kuat kepadanya. Mengandalkan pertahanannya yang solid, dia tidak memberi mereka kesempatan untuk mengancam rekan satu timnya. Baik pasukan perburuan iblis kelas 21 dan 22 sebelumnya telah lolos dari pengepungan iblis selama misi menjelajahi Gua Desis Desolate, dan dengan demikian mencapai tingkat koordinasi yang baik. Lebih penting lagi, satu-satunya pemimpin dari dua tim mereka adalah Long Hao Shen dan semua perintahnya segera dieksekusi. Bertindak secara keseluruhan dan membiarkan iblis menyerang mereka, mereka memenuhi perintah untuk hanya menembus barisan musuh dalam jarak 30 meter. Bang! 3 sinar ungu gelap bentrok dengan armor suci Long Hao Shen. Mereka melampaui pertahanan perisai suci dan mendorong Long Hao Shen beberapa langkah mundur. Di dekatnya, 3 prajurit mata iblis tinggi mengumpulkan senjata mereka untuk menyerang mereka. Karena jumlah besar setan pengisian di kelompok mereka, tentara mata iblis tidak perlu khawatir tentang serangan Long Hao Shen yang mengancam mereka. Karena mereka semua memiliki 10 mata, kultivasi mereka berada pada tahap awal dari langkah ke-6. Tepat di depan Long Hao Shen tiba serangan iblis dari langkah ke-6 itu adalah Demon berbilah emas, yang tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan Vian Lord, tapi kecepatannya bahkan lebih cepat dari yang pertama, dan itu juga sangat luar biasa. Licik. Ketika kompor Saint spiritual Long Hao Shen diaktifkan, itu akan segera mundur, tidak memberi mereka kesempatan untuk meluncurkan serangan kelompok. Dalam situasi di mana Long Hao Shen tidak bisa mengambil terlalu banyak risiko, dia juga tidak punya banyak pilihan untuk menghadapi musuh semacam ini. Selain dari iblis berbilah ganda emas, Long Hao Shen menghadapi ancaman yang lebih besar yang datang dari udara. Itu adalah elang iblis berkepala ganda yang sangat besar, yang sesekali menukik ke arah mereka dan tanpa henti meluncurkan kegelapan dan menembakkan sihir elemen ganda. Bagian terbesar dari perhatian Long Hao Shen diarahkan pada elang iblis berkepala ganda ini. Setiap kali meluncurkan serangan, dia akan segera menggunakan kompor Saint spiritual untuk menjadikan dirinya targetnya. Dengan cara ini, dia menjadi target satu lawan dari langkah ke-7 dan 4 pembangkit tenaga iblis dari langkah ke-6. Bahkan dengan kekuatan Long Hao Shen, dia memiliki beberapa kesulitan untuk menahan serangan itu. Tapi di bawah tekanan yang begitu besar, kekuatan Long Hao Shen ditampilkan sangat spektakuler. Di mata rekan satu timnya, dia seperti benteng yang tak tergoyahkan. Tak satu pun dari serangan musuh bisa membuatnya jatuh atau mundur. Kekuatan pertahanan dari perisai suci brilian dan set brilian ditampilkan sepenuhnya oleh Long Hao Shen. Kadang-kadang, ketika perisai tidak tepat waktu untuk bertahan, dia akan menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan serangan musuh. Menjadi mantra pertahanan dari langkah ke-6, 2 kemampuan tambahan pada peralatannya sangat efektif. Ini memungkinkan dia untuk benar-benar berdiri tegak, bahkan tidak mundur sedikit pun. Kecepatan reaksi Long Hao Shen telah dilatih di Gua Semut Burung Hantu. Jadi, bahkan ketika bahayanya sangat dekat, dia masih bereaksi secara refleks, dikelilingi oleh cahaya kemasan. Dengan gerakan yang sangat sedikit, dialah yang menahan serangan terkuat lawan. Tentu saja, jika dia sendirian, dia pasti tidak akan mampu menahan begitu banyak serangan kuat.
Tapi di belakangnya, rekan satu timnya memberinya dukungan yang kuat. Tiga kepala Hoiwei membagi pekerjaan, dengan Little Flame dan Little Green meluncurkan serangan terhadap elang iblis berkepala ganda yang sangat kuat di udara, membuatnya tidak dapat meluncurkan serangan kekuatan penuh terhadap Long Hao Shen. Dan Little Light menggunakan mantra penguat satu demi satu dan terus meluncurkan perisai elemen untuk Long Hao Shen. Selain Hoiwei, dia juga mendapat dukungan hebat dari Yating. Faktanya, Long Hao Shen memiliki kemampuan bonus set Glorious untuk menghemat energi spiritualnya, tapi dia tetap menggunakan Holy Shield dan Holy Spirit Guard hampir tanpa jeda. Jumlah total energi spiritualnya hanya sekitar 4.000 unit yang kuat, tetapi dia sepertinya tidak pernah kehabisan energi. Menggunakan satu demi satu kemampuan yang hebat, dia bahkan tidak terlihat hampir kelelahan. Menggunakan dukungan Yating, serangan biasa Long Hao Shen kadang-kadang menjadi tirani, seperti pedang suci yang dikombinasikan dengan serangan sinar matahari cemerlang. Ini memungkinkan dia untuk tidak hanya bertahan melawan 5 musuh besar, tetapi juga kadang-kadang membuang beberapa iblis peringkat menengah dan bawah. Luxi mulai menggunakan sihir penyembuhannya, terutama membidik rekan-rekannya dari pasukan pemburu iblis kelas 22 umum. Ini bukan karena dia bias, tetapi karena 7 anggota pasukan pemburu iblis ke-21 tidak mengalami cedera. Bahkan jika salah satu dari mereka mengalami kerusakan, itu akan dibagi rata di antara mereka bertujuh melalui Soul Linking Chains. Selama Long Hao Shen tetap teguh seperti itu, musuh hampir tidak memiliki kemungkinan untuk melukai rekan satu timnya. Di belakang, penampilan Han Yu luar biasa. Menggunakan refleksi cerah bersama dengan disiplin cerah dengan penguasaan yang luar biasa. Penambahan 2 buah equipment di Glorious Tier membuatnya seperti harimau yang telah menumbuhkan sayap. Dia sekarang bahkan bisa untuk sesaat melawan musuh di langkah ke-6. Bagaimanapun, dia adalah ksatria penjaga murni. Kecuali dari budidaya dan aspek teknis, yang tidak bisa dibandingkan dengan, dia tidak jauh lebih lemah dari Long Hao Shen pada aspek pertahanan lainnya. Kota pegunungan selatan sangat besar, dan karena invasi iblis, medan perang meliputi seluruh area. Posisi Long Hao Shen berada di area tengah kota. Segera pasukan sekutu mereka mungkin akan memperhatikan aktivitas mereka. Di area ini, iblis terkuat semuanya berada di langkah ke-7, tetapi sama halnya, di sisi manusia, pembangkit tenaga listrik terkuat juga paling banyak berada di langkah ke-7. Mungkin pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 ke atas telah membahas ini sebelumnya, tetapi mereka tidak muncul di sisi pertempuran ini. Tentu saja orang yang cerdas akan tahu bahwa untuk pembangkit tenaga listrik di langkah ke-8, pertempuran habis-habisan yang terjadi di atas tanah jauh lebih penting. Jika satu pihak memperoleh keunggulan mutlak di udara, itu berarti akhir dari perang. Sebagian besar iblis yang mereka temui selama pertempuran jalanan berada di peringkat antara langkah ke-3 dan ke-7. Setelah tim Long Hao Shen telah membuang beberapa setan pada langkah ke-6 atau lebih, bagaimana mungkin pejuang lain dari aliansi tidak memperhatikan kelompok mereka? Selain itu, mereka bertahan melawan beberapa pembangkit tenaga iblis pada langkah ke-5 dan ke-6. Pasukan pemburu iblis yang sangat kuat. Mungkinkah mereka sudah berada di peringkat komandan? Keraguan ini muncul di benak banyak orang. Namun, jika mereka benar-benar pasukan pemburu iblis tingkat komandan, mengapa tidak satupun dari mereka menggunakan sayap yang dipadatkan dari energi spiritual? Tentu saja, mengingat tekanan besar yang dia hadapi saat ini, Long Hao Shen tidak tahu bahwa sekutu mereka dipindahkan sejauh ini. Di bawah tekanan sebanyak ini, potensinya diperas satu demi satu, tetapi konsumsi energi spiritualnya juga sangat besar. Situasi mereka harus segera berubah menjadi lebih baik, atau energi spiritualnya akan benar-benar habis cepat atau lambat. Haruskah kita mundur? Jika mereka mundur, tekanan pada mereka akan berkurang, tetapi jika mereka mundur begitu saja, bukankah itu akan membuat semua perjuangan mereka di masa lalu menjadi tidak berarti? Tekanan pada sekutu mereka akan meningkat lagi. Jika saja jumlah pasukan musuh sedikit lebih rendah, ini akan menjadi yang terbaik. Meskipun elang iblis berkepala ganda di udara menjijikkan, pada akhirnya hanya satu musuh. Jika Long Hao Shen akan dapat memusatkan perhatiannya sepenuhnya padanya,
bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia setidaknya bisa menjamin bahwa rekan satu timnya tidak akan menderita serangannya. Tapi musuh yang paling menjijikkan adalah 3 prajurit mata iblis bermata 10 yang jauh. Kekuatan ofensif mereka tidak tangguh, tetapi ketika mereka bertiga bekerja sama, itu sudah cukup untuk melampaui pertahanan kemampuan perisai suci Long Hao Shen. Dia kemudian perlu menggunakan penghalang surgawi untuk memblokirnya, hanya sedikit menyebarkannya. Mereka berhasil menekan dia sejauh respon Long Hao Shen ini menjadi lebih dan lebih berat. Meskipun Wang Yuanyuan dan Sima Xian memiliki beberapa ide untuk bergegas menangani musuh-musuh itu, mereka masih menahan diri untuk tidak mengambil tindakan. Jika mereka benar-benar membidik mereka dengan kekuatan mereka saat ini, bahkan jika mereka berhasil melukai 3 prajurit mata iblis dengan serius, mereka mungkin tidak akan berhasil kembali hidup-hidup. Ini adalah alasan mengapa Long Hao Shen memberi semua orang perintah untuk tetap dalam formasi. Selama mereka mempertahankan formasi mereka, mereka akan mampu menanggung tekanan tinggi yang ditimbulkan oleh kekuatan iblis. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita melepaskan upaya masa lalu kita? Pada saat ini, tekanan tiba-tiba berkurang, seperti di udara, 5 siluet bergegas seperti sambaran petir. Tanpa ragu-ragu mereka membidik dengan tepat ke lokasi ketiga prajurit mata iblis itu.